Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim, para imam, para orang tua, ibu bapak semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan ini, mari kita memanjatkan puja, puji serta rasa syukur kehadirat Sang Maha Pencipta untuk seluruh nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang tiada putus-putus Allah anugerahkan kepada kita semua. Mari kita ucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya mari bersolawat bersalam untuk Rasulullah, keluarga dan seluruh sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kita lanjut ya, Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, baca dulu doa yang kemarin yang saya kasih ya. Nah, kita setiap bertemu kita hafal. Ya, ikuti saya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi sakimuna biizni rabbina. Insyaallah lah, Sayyidul Istighfar aja bisa panjang betul, apalagi ini pendek kan. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi sakimuna biizni rabbina. Kalau yang nomor 2-nya Allahumma Rabban nas mudhibal bas ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru sakoma. Insyaallah lah, setahun hafal setahun hafal kan, tiap ngaji kita baca. Nah, sekarang fikih ya. Fikih. Judulnya kemarin kan sudah muqaddimah salat. Kita lanjut kepada faslun fil azani wal iqamati wa ma'rifati awqatis salati. Pasal akan membincangkan tentang azan, iqamah serta waktu-waktu salat. Ya, jadi judulnya ini 3. Azan, iqamah sama waktu-waktu sholat. Azan itu manggil, ya, manggil, nyeru. Ada Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah kan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik, kan?
Wahai Ibrahim, panggillah, serulah manusia untuk mengunjungi Baitullah. Itu kan? Azin. Kalau itu fi'il amar kan? Kalau azan, nah ini masdar. Artinya panggilan. Kalau iqamah dari aqama yuqimu iqamatan. Diambil dari qad qamatis shalah. Iqamah itu artinya mendirikan, ya, mendirikan. Kalau iqamah itu menunjukkan bahwa sholat nak dilaksanakan. Kalau azan ngasih tahu waktu sholat sudah datang. Maka nyambung azan, iqamah, kemudian waktu sholat. Gitu. Wa huwa kal iqamati min khasaisi hadhil ummati. Azan halnya iqamah adalah termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umat ini, yakni untuk umat Rasulullah. Di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan yang tak Allah kasih kepada umat-umat sebelumnya, baik kepada umat Nabi Isa atau umat Nabi Musa atau umat siapapun sebelum Rasulullah. Tak ada azan. Untuk ngasih tahu waktu sholat tuh tak pakai azan, ya. Nah, ingat-ingat tuh ya. Jadi azan tuh keistimewaan yang diberikan oleh Allah, syariat azan ini untuk umat Nabi Muhammad. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul menyebutnya azan itu sebagai ad-da'wah at-tammah. Ad-da'wah at-tammah, panggilan yang sempurna. Apa? Panggilan yang sempurna. Maka dalam hadis disebutkan doa azan itu gimana? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Wahai Allah, pemilik ini panggilan yang sempurna. Kenapa disebut sebagai panggilan yang sempurna? Semulanya kalimah tammah itu adalah tauhid. Nah, kenapa azan disebut dakwah at-tammah? Karena dalam azan itu ada pengesaan Allah dan pengagungan Allah. Ya, Allahu Akbar itu kan pengagungan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, nah itu kan pentauhidan Allah, ya. Oleh karena itu maka azan itu termasuk apa? Syiar agama. Ya, apa? Syiar agama. Saya masjid. Oleh karena itu jangan main-mainkan azan, ya. Jangan main-mainkan azan. Dan azan itu tak bisa diganti dengan menggunakan bahasa lokal. Ya, azan itu harus pakai bahasa syariat sebagaimana Rasul ajarkan. Nanti di depan disebutkan syarat-syarat azan itu apa saja sih? Ya, nah, di antaranya azan itu diharuskan kalimahnya itu 15 kalimah, ya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa Pak? Ya sama, harus benar. Ya, pengucapannya itu harus benar. Madnya iya. Mudah-mudahan lah dimaafkan, karena saya yakin mereka tuh tak sengaja, karena tak tahu atau tak belajar, gitu kan. Nah, itu. Jadi min khasaisil hadhil ummah. Dalam sejarah kekhalifahan Islam nih, azan tuh betul-betul diperhatikan, sehingga muazin tuh mendapat penghargaan yang luar biasa. Maka ulama tuh berikhtilaf, siapa yang lebih mulia derajatnya, apakah imam apa muazin? Sebagian ulama bilang imam, ya, karena dialah yang memimpin kita sholat. Sedangkan sholat itu seutama-utama ibadah kan. Ada yang bilang muadzin justru. Kenapa? Orang ngumpul sholat tuh gara-gara diseru dia. Oh gitu kan.
Itu gara-gara diseru dia. Maka di akhirat muadzin tuh Pak Guru istimewa dari yang lainnya. Dia punya leher tuh indah, panjang sendiri, gitu, ya, indah. Kenapa ya? Iya, dia yang melantunkan azan itu kan dia kan. Nah, di Turki di zaman setelah kehancuran Khalifah Bani Ottoman ya, kan pindah ke siapa? Presidennya itu Kemal Atatürk itu. Itu kan dibuat sekuler banget. Sampai azan tuh katanya diganti dengan bahasa Turki ya. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah tak ada pemimpin yang berani ngusik azan kan? Gelak. Tak ada. Bersyukurlah kita punya pemimpin ini dari mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi kan mensupport ya kegiatan-kegiatan syiar-syiar agama. Nah, setakat tahu aja untuk Bapak Ibu semuanya di Indonesia ini Pak dah ada undang-undang zakat, dah ada undang-undang haji, dah ada undang-undang wakaf, dah ada undang-undang pesantren. Tahun 2019 itu udah keluar undang-undang pesantren. Apa tuh? Undang-undang halal. Itu kan luar biasa. Makanya jangan nyemeh dengan pemerintah, dengan negara. Luar biasa gitu. Ya kurang-kurang sedikit, kita pun banyak juga kurangnya tuh. Gitu. Apalagi negara yang segede gini. Betul? Dah. Wa syuri'a fis sanati tsaniyati minal hijrati. Azan itu disyariatkan di tahun kedua daripada hijrah. Sekali lagi, azan diundang-undangkan itu oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW itu di tahun kedua hijrah. Padahal setahu kita sholat itu diperintahkan sebelum Rasulullah hijrah. Betul? Kan peristiwa Isra Mi'raj itu di Makkah apa di Madinah? Kan di Makkah, sebelum hijrah kan? Sebelum hijrah. Ya? Gitu. Sebelum hijrah. Gitu. Ya, mungkin Rasulullah SAW kan di Makkah itu kan mau 13 tahun kan? Menyebarkan Islam. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan beberapa tahun sebelum hijrah. Iya betul. Nah gini, ketika Rasulullah SAW di Makkah, itu umat beliau tuh kan Pak tak sebanyak waktu di Madinah, bisa dihitung jari, betul? Bisa dihitung jari. Jadi memberitahukan waktu-waktu sholat tuh ya tak seperti di Madinah. Pelaksanaan sholat di Makkah itu kan bukan sebebas di Madinah, betul lah. Sembunyi-sembunyi dimulainya kan, baru diserukan secara terang-terang. Gitu ya. Jadi pemberitahuan akan waktu sholat itu saat di Makkah tidak bisa spiral. Gitu sholat pengumumannya seperti di Madinah. Paham ya? Jadi ada time di mana sholat itu tak pakai azan. Betul lah, sejak disyariatkan sampai tahun kedua hijrah. Paham Pak ya? Nah itu. Kalau kita sekarang udah sempurna lah Pak. Jangan lagi kali-kali jangan adzan lah. Dulu kan ada sholat tanpa adzan, nggak tak usah lagi lah. Sekarang kan udah selesai itu lah. Nah, kita tinggal enggak. 2 tahun setelah hijrah. Baru ada pengundang-undangan azan. Apa Pak? Iya, di Madinah. Setelah hijrah kan, 2 tahun setelah Rasulullah tinggal di Madinah, baru ada perintah untuk melaksanakan azan sebelum sholat. Kalau Bapak pernah dengar, itu kan para sahabat tuh ngusul dengan Rasul, gitu kan? Jadi umat Islam di Madinah tuh makin banyak kan?
ya. Sementara sholat rutin dibuat sehari itu 5 kali, ya. Nah, jadi semulanya orang ya melihat waktu-waktu sholat aja, kan pakai matahari, pakai mega, pakai fajar kan. Nah itulah time-time itu udah dekat mereka pergi. Sampai pada akhirnya sahabat merasa bahwa harus ada suara tertentu untuk memberitahukan masyarakat Madinah bahwa waktu sholat dah tiba. Ada yang usul pakai lonceng katanya kan Pak. Nah, tapi itu katanya kan dipakai oleh orang-orang Nasrani, pakai trompet dipakai orang Yahudi. Sampai kemudian satu waktu ada seorang sahabat menyampaikan dengan Rasulullah, saya bermimpi mengucapkan kalimat ini sebelum azan, sebelum sholat. Coba gimana kata Rasul, dibaca sama dia. Nah, kata Rasulullah, udahlah pakai itu, gitu kan. Tak lama setelah itu Sayyidina Umar menyampaikan, Rasulullah saya bermimpi yang sama kayak sahabat tadi. Paham ya? Paham Pak? Nah, gitu. Jadi proses sholat seperti kita sempurna, ada azan, ada iqomah. Oh, itu bertahap Pak, ya, bertahap. Wahwa abdalu minal iqomah, azan itu lebih abdol daripada iqomah. Ya, azan itu lebih utama ya daripada iqomah. Makanya lafaz azan kan lebih banyak ya daripada iqomah. Ya. Nah, wahwa qaulun mahsusun matlubun lis salati. Azan itu adalah ucapan tertentu yang dituntut dilakukan untuk sholat. Ya, sekali lagi ini penting nih, mendefinisikan azan seperti ini. Qaulun mahsusun matlubun lis sholat. Ya, ucapan tertentu, qaul ucapan, maksus tertentu itu tak bisa sembarang. Ya, pakemnya ada, gitu ya. Itu kalimatnya harus begini, ini dulu baru ini. Matlubun lis shalah, dituntut diucapkan lis shalah, untuk sholat. Paham ya? Untuk sholat. Makanya ketika kita misalnya mau sholat, meskipun sendirian sholat tuh, kita disunahkan azan. Paham ya? Misalnya mancing, gitu kan? Di atas perahu sholat, betul? Nah, azan dulu, gitu, azan dulu. Meskipun sholatnya sendiri, gitu ya. Nah, di perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saking sibuknya perang, ada 4 waktu sholat yang tak disolati, gitu ya. Iya, saking sibuknya perang Pak, tak sempat lagi Rasul sama sahabat sholat. Nah, maka setelah agak mereda ya pertempuran itu, Rasulullah minta Bilal untuk azan lah Bilal. Nah, maka sholatlah zuhur, setelah zuhur suruh iqomah Bilal, setelah iqomah sholat asar, iqomah lagi sholat maghrib, iqomah lagi sholat isya, gitu ya. Apa itu? Ya untuk kita semua lah. Iya. Makanya dalam fikih kan disebutkan a'dzarus shalah, alasan sholat yang karenanya tak dosa kalau tak dibuat, itu kan salah satu diantaranya tuh an-nisyan, ya, lupa, kemudian an-naum, ketiduran. Misalnya Ustadz nih saking sibuknya kemarin, gitu kan, sampai Ustadz lupa waktu. Selesai ini ditelepon ini, wah, sampai dia lupa, tiba-tiba setelah sadar, ya Allah aku tak sholat zuhur gitu. Paham dah? Tak sholat zuhur. Orang kalau lagi sibuk tak dengar apa-apa, betul lah. Jadi dia sadarnya itu jam 4, betul lah.
Maka ustadz sholat zuhur lah pakai azan, ya. Tapi jangan kuat-kuat lah, nanti ngamuk jamaah, kacau imam kami katanya, kan gitu. Kecuali ustadz punya ilmunya kayak tadi kan saya sampaikan, paham enggak? Satu waktu ada lagi gitu, Rasulullah melakukan perjalanan untuk sama pertempuran juga. Kemudian ada ide kita berhenti di sini, Rasul menyetujui. Maka istirahatlah. Tapi kata Rasulullah, tak bagus katanya kalau istirahat, nanti takutnya kita bablas ketiduran. Kata Bilal, aman lah Rasul, nanti saya bangunkan gitu kan. Sayyidina Bilal akhirnya nyandar juga ke untanya itu kan, ketiduran. Akhirnya Bilal dibangunin Rasul, padahal matahari dah meninggi. Ya mungkin jam 8-an gitu. Bilal bangun. Katanya nak bangunin saya. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh sama ketiduran juga. Ada wudu, Bilal azan lah, salat subuh. Siang itu ya jam berapa itu? Bukan nunggu subuh besok. Saat sadar itulah salat subuh. Ya jam 8 lah salat. Paham ya Pak? Nah, itu. Pakai azan. Tapi jangan pakai speaker, kacau kalau pakai speaker. Ngamuk orang pasar. Betul lah? Gitu. Apa pula azan Ustadz di jam 8? Pasti kena protes. Nah, wahwasuh. Sila. Iya. Pak Guru, sebenarnya ada itu dalam pembahasan kita, tapi di depan. Tapi Bapak Kadung nanya ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika seseorang anak dari sahabat tuh katanya melakukan perjalanan karena diperintah untuk datang ke kampung Bani Harisa, dia berjalan dengan seorang pembantunya. Setelah itu tiba-tiba ada suara memanggil pembantu dia itu, memanggil namanya. Misalnya saya jalan dengan Ustadz Ali misalnya kan, tiba-tiba dekat Sebong Pereh itu ada yang manggil, Ali Yunahar, gitu kan. Kata saya, tengoklah, tak ada orang tadi. Serius, tak ada. Mana ada, kosong tuh. Kata sang sahabat tadi, itu saya pernah mendengar Rasulullah SAW kalau mendengar goilan namanya. Goilan itu apa artinya? Jin yang menjelma dalam bentuk sesuatu, baik warna atau suara, maka usir dia dengan azan. Ada hadisnya itu, ya. Kemudian yang kedua, ketika anak lahir, ketika anak lahir, itu azan sebelah kanan telinga anak tuh, iqamah sebelah kiri. Itu di hadis siapa? Sayyidina Hasan ya, bahwa ketika Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma wal akhir, ya, diriwayatkan Rasulullah mengazani Sayyidina Hasan tuh di telinga kanannya, kemudian iqamah di telinga kiri. Nah, sesisanya di madhab Syafi'i ada, Pak. Ya, di madhab Syafi'i ada, tapi sebagian madhab menyebut tidak ada. Bahkan ada yang menyebut bid'ah, ya, seperti azan karena orang tuh kesurupan, masruk, gitu ya, atau orang tuh saking penatnya hidup, dia banyak kesulitan, sampai mahmum tuh apa ya, hilang konsentrasi, gitu kan, azanin juga. Atau orang marah,
marahnya tuh wah ngamuk bener lah. Oh gitu, apa namanya, kesetanan gitu ya, azanin lah. Ada di mazhab Syafi'i begitu ya. Kenapa? Karena mereka semua itu adalah orang-orang yang sedang diliputi kehidupannya oleh setan. Sedangkan setan tuh paling takut dengar azan. Dulu pernah kita ngaji di bab apa dulu ya, di Riyadhus Shalihin, bahwa setan tuh kalau dengar azan dia lari terkentut-kentut. Lari saking takutnya sampai terkentut-kentut. Maka dia lari menjauhi supaya azan tuh tak terdengar. Nah, nanti adzan Isya tuh mereka lari sampai ke tengah laut tuh. Gitu ya. Setan tuh lari sampai ke tengah laut. Coba Bapak pernah mancing enggak? Di tengah laut terdengar azan enggak? Nah, maka setan tuh larinya sampai Bapak tuh, tempat pemancingan Bapak tuh. Betul lah. Kenapa? Dia enggan mendengar azan. Nah, dikias namanya. Cuman orang menyatakan gini, ini kan ibadah katanya, tak bolehlah pakai kias. Nah itu yang menyatakan azan dekat kubur, azan bagi orang marah, azan bagi orang yang kena kesurupan, itulah itu bid'ah katanya. Tak ada contoh kan? Nah, tapi berdasarkan kias semua itu kan gitu. Yang satu karena dia sedang di rongrong setan gitu kan. Kemudian yang dekat kubur datang ke bumi diazanin, ninggalin bumi pun diazanin, nah gitu. Ya kalau berikhtilaf seperti itu ada yang buat silat, tidak ya usah ribut, ya usah ribut. Jangan pula kelahi dekat kubur ya, tak ingat mati juga gitu, itulah. Sila. Oh gitu. Iya betul. Iya. Artinya gini, baginda Rasulullah SAW tuh semulia-mulia makhluk, betul lah. Sedekat-dekat makhluk dengan Allah kan. Tapi masih aja Rasul, betul lah, berlapang dada untuk itu kan, berlapang dada untuk bermusyawarah. Yang ngajak musyawarah kan, coba menurut kalian apa? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini gitu kan. Padahal kan kalau Rasul mau ya tinggal bermohon aja kepada Allah kan, nah gitu kan. Nah itu artinya sebagai seorang pemimpin tuh ya haruslah ada paling tidak basa-basi dengan bawahan, betul lah. Nah gitu. Kalau Rasul ya bukan basa-basi, ya ngajak musyawarah. Yang ngajak musyawarah itu atas perintah Allah juga kan. Gitu. Karena apa yang beliau lakukan itu kan tidak atas keinginan dirinya kan, melainkan atas wahyu yang Allah berikan. Gitu kan? Ya jelas dah. Iya jelas. Ya, jelas. Jadi menjadi kebaikan bagi semua kan. Nah, kita pun sama, ya jangan karena kita IQ-nya di atas rata-rata gitu kan, nganggap bodoh semua orang, jangan ya. Meskipun kita yakin ide kita tuh telah terbukti, tapi tetap kalau kita hidup dengan orang, ajaklah orang tuh ngomong, betul lah, ajaklah musyawarah, termasuk di rumah tangga kan. Gitu. Misalnya Bu ke istri kita ngadep kemana nih rumah, itu kan sepele aja, betul lah. Tapi istri ditanya begitu kan merasa dihargai, betul lah. Nah, maka Islam ini merasa dimiliki oleh semua kan. Dah wa huwa sunnatun muakkadatun limaktubatin walau faitatin. Azan itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah itu apa artinya? Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqab ala tarki. Perbuatan atau ucapan yang karena dilakukannya dipahalai, ya, dan tak disiksa karena tak dibuat. Nah itu sunnah, ya. Gitu.
Makanya kalau ada sholat tak ada azan sebelumnya, sholatnya sah. Ya, karena yang ditinggalkan itu bukan perbuatan yang menentukan keabsahan sholat. Paham ya? Nah, cuman itu namanya makruh. Betul lah, makruh. Perbuatan itu makruh. Dianjurin tapi tidak dilakuin, kan makruh. Lawan daripada sunnah itu kan makruh. Ya. Nah, sunnah muakkadahnya itu 5 tubah untuk sholat yang diwajibkan. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Titik. Ya, titik. Sholat Idul Adha kan lebih banyak sholat maghrib apa sholat Idul Adha? Idul Adha lah. Idul Adha penuh sampai luar. Apalagi Idul Fitri. Jangan karena jamaahnya lebih banyak dari sholat maktubah diazanin, azan banyak orang. Wah, tidak ada syariat. Ya, nah, kata para ulama penggantinya itu as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Tapi ini pun ikhtilaf. Ada yang bilang tak usahlah as-sholatu jami'ah karena Rasul tak ada ngasih contoh. Yang ada ngasih contoh dari Rasul itu untuk sholat kusuf saja. As-sholatu jami'ah. Ya, as-sholatu jami'ah itu hanya untuk sholat gerhana. Yang sesisanya karena tak ada contoh tak usah. Dah lah kalau udah ngumpul sholat gitu aja. Takbir aja. Gitu kan. Tapi ulama ada yang menyebut dari sholat kusuf itulah diambil seluruh sholat-sholat sunnah yang dijamaahkan untuk menyatakan bahwa sholat ini kan dimulai. Katakan as-sholatu jami'ah. Yuk sholat bareng-bareng gitu. Yuk sholat bareng. Makanya kalau sholat maghrib kan sudah diazanin, sudah diikomahin, tak usah lagi Ustaz ngomong as-sholatu jami'ah. Paham enggak? Ustaz kan imam nih, tak usah lagi. Paham enggak? Nah itu. Jami'ah. Jangan yang panjang. Ya perguruan tinggi itu sekarang aja Ustaz. Kan jami'un tuh isim fa'il dari jamaah. Itu beda lagi, itu namanya itu taukid. Itu ada tuh taukid. Jami'atun iyalah isim fa'il jami'un, jami'atun karena dari sini as-shalat pakai ta bulat kan? Maka jami'atunnya pakai tak bulat lagi. Ya, paham ya? Nah, kalau dari sini muzakkar jami'un gitu. As-sholatu jami'atun gitu asalnya. Karena diwakofin jami'ah. Ya. As-sholatu jami'ah. Nah, walau faitatin meskipun salat wajib yang nak dibuat tersebut sholat faitah itu sholat yang tak dibuat di time-nya, di waktunya kayak tadi itu. Ya, sholat zuhur di sholat asar itu namanya faitah, sholat hilang. Ya, sholat yang hilang dari waktunya. Azan juga, gitu. Di azan ini. Dah, li'annahu haqqun lil faridah lalil waqti 'alal mu'tamad. Karena azan itu adalah hak yang menyertai salat fardu, bukan syariat yang menyertai waktu sholat gitu. Jadi ada pendapat yang lebih bisa dimengerti seperti itu, bahwa azan itu melekatnya dengan perbuatan sholat fardu, bukan melekatnya dengan waktu sholat. Tetapi lakin lawala syahsun baina sholawatin azana lil aula min hafaqat. Tetapinya kalau sholat itu di waktu yang bersamaan, berurut di waktu yang sama. Zuhur dibuat di waktu asar gitu loh, kan berurut tuh.
Ya, berurut. Atau asar dibuat di waktu zuhur. Zuhur dulu baru asar. Namanya apa? Jama kan? Akan berurut tuh. Di waktu zuhur ada dua sholat, sholat zuhur sama sholat Nah maka azan tuh cukup dilakukan sebelum sholat yang pertama. Sholat yang kedua tak usah azan lagi, cukup iqomah gitu, cukup iqomah. Misalnya Ustadz mau ke Mekah, mau umroh, berhenti dekat Singapura, pas pula di situ zuhur, jelas terbang nanti jam 4. Ustadz jamalah sholat tuh kan, jama takdim kan, mesti narik asar ke zuhur. Nah azan dulu tadi, azan dulu sebelum zuhur itu. Nah setelah zuhur ditunai, iqomah untuk sholat asar. Tak usah azan lagi untuk asar. Paham ya? Terbayang nggak? Nah, nantilah kalau umroh. Apa tuh? Jawaban apa? Sawu sufufakum. Siap gitu aja lah. Siap. Luruskan saf, siap. Oh gitu. Tapi kan tak elok juga masa nak sholat siap. Kalau tentara lelah. Nah gitu, udahlah tinggal ratain aja, rapatin ratain. Perintah. Gitu. Itu kan perintah imam. Makanya kalau pakai bahasa daerah, luruskan. Yang belakang maju. Tak usah lagi ngomong insya Allah, tak usah lagi maju aja. Kan gitu bahasanya. Sawu, luruskan. Oh gitu. Sawu, luruskan. Lurus. Rapatkan. Oh gitu. Rapatkan. Yang belakang maju. Tak usah lagi yang belakang bilang insya Allah, tak usah, maju aja. Rapatkan. Kan gitu perintah kan? Nah, hanya karena bahasa Arab perintahnya kayaknya pakai insya Allah ya, katanya gitu kan? Paham nggak? Tak apalah, tak usah didebatin itu. Nah, jawab tak jawab, yang penting lurus dia. Jangan tak bereaksi gitu, jangan tak bereaksi. Oh yang selambut tak geser-geser, nah itu masalah. Ustadz punya hak nunjuk, Pak, geser. Oh gitu. Meskipun jenderal, saat sholat mah jenderalnya tuh hilang, pindah komando tuh kepada imam. Meskipun imamnya kopral. Oh gitu Pak, sakti sholat. Maka zaman Rasulullah tak ada yang berani Pak main ngimam. Abu Bakar aja dah dapat perintah untuk ngimam, nampak Rasul mundur Pak. Kata Rasul lanjut. Oh gitu kan, lanjut. Abu Bakar tak mau mundur. Oh gitu. Nah, maka kita tuh harus naruh hormat terhadap imam sholat, ya, melebihi hormat kepada yang lain. Nah lanjut. Wasyartuhu, dan syarat daripada orang yang azan itu al-Islam, harus Islam. Bukan syarat azan ya, syarat orang yang azan itu Islam. Maka kalau ada orang yang bukan Islam azan, meskipun suaranya kayak Bruri Solima tuh, kan enak tuh suaranya, atau Bruri Marantika, azan dia pasti azannya Pak, betul lah. Tapi dia Yahudi misalnya, gitu kan, tak sah tuh azan tuh Pak, kudu diulang. Paham ya? Meskipun orang dah datang ke sini gara-gara panggilan azan dia. Paham ya? Nah itu Islam. Apa Pak? Apanya Pak? Oh iya, itu. Oh iya, itu memang perintah Rasul kepada Bilal, ya, perintah Rasul kepada Bilal untuk menambahkan itu. Kemudian wat tamyiz, yang azan itu harus tamyiz. Tamyiz itu di bawah balik ya. Tamyiz itu sudah bisa ngebedain mana kiri, mana kanan, mana perempuan, mana laki-laki,
mana coklat, mana tele ayam, dia udah ngerti. Ya anak-anak kelas 5, anak 5 tahun, anak 6 tahun itu tamyiz. Udah boleh azan. Cuman makruh. Paham ya? Cuman makruh. Artinya Bapak Ustadz tuh punya anak kan. Di TK itu kata gurunya, Ustadz azannya luar biasa katanya. Patutlah cucu Pak Imam gitu kan. Ustadz latih azan Isya dia. Padahal ada muazin yang tua kan. Makruh tuh. Sah tak azannya? Sah. Makruh itu kan tidak mengakibatkan ketidaksahan kan. Itu sah azan. Kemudian wat tertib. Azan itu harus dilakukan secara tertib. Urutannya itu harus seperti yang kita ketahui selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah dulu baru Allahu Akbar. Nah itu tidak tertib namanya Pak. Tapi mohon maaf Pak, kalau kita pertama kali azan, hilang konsentrasi ini. Ini nih Allahu Akbar dulu apa la ilaha illallah dulu kan? Betul gak? Nah, Bapak punya pengalaman tak adzan pertama? Kalau saya punya, aduh grogi itu, keringat keluar. Paham gak Pak? Nah gitu. Jadi harus berurut. Nah, makanya kalau tak berurut, contoh tak berurut gini. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal sholahnya belum dalam hati. Ta'aci itu hayya 'alal falah tuh Pak. Harus balik lagi ke hayya 'alas sholah. Ketika hayya 'alal falah harus tambah lagi seperti biasa. Jadi hayya 'alal falah yang diucap salah itu tak dianggap ada. Paham ya? Koreksinya gitu. Paham ya? Nah itu. Lanjut. Ini jangan main-main loh. Ini azan loh. Azan itu ibadah. Iya. Azan itu ibadah. Makanya disyaratkan Islam. Coba contoh gini, ya, sholat ibadah toh? Ibadah. Azan ibadah. Contoh gini, Ustadz ngimam nih. Rakaat pertama mati mik. Rakaat kedua mik hidup. Apa Ustadz ngulang lagi rakaat pertama? Anda kan? Azan pun sama, tak boleh kita sembarang, paham ya? Gitu, tanpa alasan kita mengulang lagi azan. Paham ya? Awas, makanya disyaratkan Islam tuh, itu Bapak coba lihat, syarat di puasa, syarat di sholat, syarat di zakat, syarat di haji, Islam tuh pasti jadi syarat. Kenapa? Karena haji, sholat, zakat itu adalah ibadah. Nah azan pun sama. Azan itu bukan hanya setakat ngasih tahu waktu, betul? Tapi adalah ibadah yang disyariat. Gitu sih. Wal walau baina kalimati. Kemudian yang 1, 2, 3, yang keempat, syarat azan itu adalah berkontinu antara kalimah-kalimahnya, tak dipisah oleh jeda yang menurut adat kebiasaan itu tak nyambung. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Edi keluar dulu. Si Edi yang ada nih, Edi kita azan. Keluar dulu. HP lupa dia di tempat duduk. HP-nya lupa, dicari di WC ternyata. Balik lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba menurut adat, menurut urut kita, nyambung tak Allahu Akbar yang pertama tadi dengan Allahu Akbar berikutnya? Tidak kan? Paham tak? Nah maka kalau begitu Ustaz, ulang lagi azan. Paham tak? Allahu Akbar yang pertama itu batal karena tak nyambung dengan Allahu Akbar di kalimat kedua. Paham? Nah gitu, harus muwalat baina kalimati. Ya, nah, itu makanya jangan diganggu orang adzan tuh. Ya, lagi azan langsung dibisikkan istrimu meninggal.
Kacau. Biarkan aja dulu selesai azannya, udah selesai baru bilang, cepet balik istrimu meninggal, cepet balik anakmu kecelakaan. Jangan lagi azan dikasih tahu. Paham ya? Dah. Sila. Hmm. 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 Ya. Ya. Gini aja, Pak. Kita menurut uruf kita, menurut adat kebiasaan di kita, pemisah seperti itu disebut pemisah yang panjang tidak? Gitu loh. Apakah itu disebut jeda yang karenanya disebut tak berurutan, tak kontinu? Nah, kalau menurut adat begitu, ya Bapak ulang dari awal. Sekali akhirnya tak ketemu lagi. Oh itu, kacau. Akhirnya ke rumah dulu. Apa Ustaz? Pakai uruf kan, pakai adat kita. Banyak mualat itu yang standarnya uruf kebiasaan, gitu ya, uruf kebiasaan. Gitu. Nah dalam azan tuh begini, jadi harus ada mualat bainal kalimah, ya. Kemudian wali jamaatin jahar, ya. Kemudian azan disyaratkan dikencengin, jahara itu dikencengin, ya. Muazin mengencengkan adanya karena sholatnya dibuat untuk jamaah. Paham ya? Oh gitu. Jadi makin kenceng, makin keras suara, oh itu azan tuh makin mantap, ya, makin mantap. Gitu. Tapi sekarang nih Pak, mau kita bersuara kenceng kayak rocker, mau biasa-biasa saja kayak saya, kalau pakai pengeras suara itu bisa terdengar sampai batu 10. Betul lah. Nah, cuman beda-beda sedikit aja. Betul lah. Nah, kalau dulu enggak Pak, menggunakan kekuatan pita suara muazzin. Iya betul. Iya. Tidak disyaratkan bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Cuman makruh azan tanpa bersuci. Paham Pak ya? Azan tanpa suci dari hadas itu makruh. Makruh. Ada juga orang saking buru-buru azan aja. Dah azan keluar wudu dia. Kenapa? Aku belum wudu katanya. Oh. Sah azannya sah azannya. Tapi makruh. Nah, tapi habis ya. Nanti pekan yang akan datang. Ini baru setengahnya nih syaratnya ya. Masih banyak lagi. Demikian, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.